Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat berjumpa dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maggie Claudia Leona Wai. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kita menghadap Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian umat Gita Bakti 18 bait 1 dan 2. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia segala hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, Penjagamu tidak akan terlelap. Demikianlah fotum kita, dan terimalah nats pembimbing kita terambil Hagai 1 ayat 4 yang menyatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Demikian nats pembimbing, dan terimalah salam Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya engkau. Terima
duduk kembali. Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami mengucapkan terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah Rahmani. Kiranya dalam Kristus Anak-Mu, kami pun terus dilayakan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Sembahan pujian dari Voice of Soul, Savior like a shepherd lead us. Thou hast called us thine, we are
hikmat pengorbananmu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan terlebih dahulu Alkitab kita dari kitab Nabi Hagai pasal 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Nabi Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Sarubabel bin Seltil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam.
Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hidup itu penuh pilihan. Pilihan-pilihan yang diambil akan mempengaruhi bukan hanya apa yang akan terjadi buat kita dalam kehidupan di depan, tetapi juga dapat berpengaruh dalam hubungan kita dengan sesama ataupun dengan Tuhan Allah. Pilihan yang diambil oleh kaum Yahudi atau orang Yahudi pasca pembuangan, itulah yang kita lihat menjadi background atau latar belakang dari perikop pembacaan kita dalam kitab Nabi Hagai. Nah, pilihan seperti apakah yang diambil oleh kaum Yahudi atau orang Yahudi pasca pembuangan, sehingga membuat Tuhan Allah dalam bacaan kita, kalau ibu bapak saudara perhatikan pada ayat yang kedua, ya, dia berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya. Jadi apa yang menjadi persoalan pada waktu itu sehingga Nabi Hagai menyampaikan firman Tuhan seperti ini? Ya. Sebuah kritik terhadap sikap dari orang Yahudi terkait dengan pembangunan rumah Tuhan atau bait Allah di Yerusalem. Nah, mari kita telisik bersama ibu bapak saudara akan perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Hagai adalah nabi pertama yang diutus Allah kepada orang Yahudi setelah mereka kembali ke Yehuda pasca pembuangan. Nabi Hagai dipercaya sebagai orang yang datang bersama dengan gelombang pertama orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, yang diizinkan pulang dari Babilonia oleh Raja Koresh untuk kembali ke tanah Yehuda dan membangun bait Allah mereka. Nah, tetapi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka kembali,
ke Yerusalem dan sudah berjalan waktu sekitar 20 tahun, pembangunan Bait Allah tidak juga selesai dilakukan. Ya, tidak juga selesai dilakukan. Ya, mengapa demikian Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan? Ada banyak aspek, ada banyak faktor yang membuat akan situasi itu terjadi. Secara sosial politik Ibu Bapak Saudara, pada zaman Hagai, wilayah-wilayah kerajaan Persia yang terpencil mengalami penghentian bantuan langsung dari pemerintah pusat. Prinsip otonomi lokal bagi bangsa-bangsa jajahan yang dimulai oleh Raja Quraisy itu berhenti juga pada saat kematian raja itu di tahun 530 sebelum Masehi. Anaknya Raja Kambises kurang bersimpati kepada rakyat jajahan, dan inilah sebabnya mengapa dia memutuskan atau menghentikan bantuan langsung tunai itu kepada rakyat di negeri jajahan, termasuk di dalamnya untuk orang-orang yang ada di Yehuda. Ya, belum lagi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagai persoalan, gangguan-gangguan yang terjadi dari orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, ya, orang-orang Samaria dan bangsa-bangsa lain yang tidak menyukai kalau orang-orang Yahudi ini mereka membangun kembali akan Bait Allah mereka. Mengapa demikian? Karena ketika Bait Allah itu, mereka punya pemikiran Bapak Ibu, kalau Bait Allah itu sudah didirikan dan selesai, ya, maka orang-orang Yahudi itu mereka akan bisa beribadah secara terpusat kepada Tuhan Allah. Dan mereka akan kembali menjadi bangsa yang kuat. Kenapa? Karena mereka sudah tahu cerita tentang Allahnya bangsa Yahudi, orang Yahudi, mereka tahu persis. Jadi ketika bangsa ini mereka mulai, atau kaum ini mereka mulai kembali beribadah kepada Tuhan, mereka akan menjadi satu kesatuan yang besar. Dan dengan kekuatan yang Allahnya orang Yahudi miliki, mereka akan menjadi bangsa yang kuat. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, belum lagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika adanya pemberontakan sesudah kematian Kambises menyebabkan kemacetan dalam bidang ekonomi dan komunikasi. Ya, dan dalam keadaan kacau tersebut, keadaan Yehuda juga diperparah dengan adanya masa kelaparan berturut-turut. Akibatnya orang-orang Yahudi lebih memikirkan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan pekerjaan membangun rumah Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara, dari bacaan kita ini pada ayat pertama dikatakan pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Ini kurang lebih Bapak Saudara 20 tahun. Dari mulai mereka pulang dari Babel, kembali ke Yerusalem, itu kurang lebih 20 tahun. Sepanjang 20 tahun itu hanyalah pondasi rumah Tuhan. Pondasi Bait Allah di Yerusalem itu yang berhasil mereka kerjakan. Setelah itu tidak ada lagi. Ya. Pembangunan terhenti. Dan setelah 20 tahun mereka kembali, tidak ada satu tembok Bait Allah pun yang berhasil mereka dirikan. Hanya sampai kepada pondasi bangunan Bait Allah. Jadi itu persoalan. Lalu perhatikan apa yang menjadi Allah kemudian begitu marah kepada mereka dan mengkritik mereka, Ibu Bapak Saudara. Bahkan dikatakan, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat 6, ya, dikatakan kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas.
Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ini gambaran apa? Bahwa mereka tetap ada kelaparan. Mereka tidak pernah merasa cukup. Upah yang mereka terima tidak pernah terasa cukup untuk mereka. Bukan karena mereka tidak bisa memanage. Tidak. Ada yang salah dengan orang-orang ini. Apa yang salah? Mari lihat ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Nah itu. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Di satu pihak mereka katakan, aduh gak sempat bangun rumah ini, gak ada biaya, susah, gak ada uang dan bla 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 bla. Tapi di pihak yang lain mereka memperhatikan akan pembangunan rumah mereka. Mereka membangun rumah-rumah yang bagus. Sementara bait Allah cuma tinggal pondasi 20 tahun. Kalau orang Bali katakan sing ada apa? Nggak ada apa-apanya. Ini memperlihatkan apa Ibu Bapak Saudara? Ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya sikap kelesuan ini memperlihatkan apa? Bahwa mereka tidak memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang penting ya diri mereka. Bagi mereka yang penting hidup mereka, keluarga mereka, kesenangan mereka, keamanan mereka, kenyamanan mereka. Itu yang penting. Bangun rumah Tuhan nanti aja kalau sempat 20 tahun ya Bapak Ibu, gak ada apa-apaan. Cuman pondasi 20 tahun. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Mereka merasa bahwa kehidupan mereka lebih penting daripada membangun rumah Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita belajar dari bacaan ini? Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita belajar bersama bagaimana kita dapat membuat prioritas dalam hidup yang benar. Bagaimana kita membuat pilihan, menentukan pilihan mana yang prioritas dalam hidup kita. Apakah kehidupan kita, keluarga kita, kenyamanan kita itu adalah sesuatu yang lebih penting daripada kehendak Allah? Apakah kehidupan kita, kenyamanan kita lebih penting daripada persekutuan kita? Ini menjadi sebuah refleksi buat Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Bacaan ini benar-benar pas banget buat Pancoran Rahmat. Pas. Kenapa saya katakan pas? Bahwa seringkali Ibu Bapak Saudara gak usah jauh-jauh, ya kan? Ibadah malam, Jumat malam yang datang jari ini gak habis. Yang ikut ibadah gak habis. Padahal cuma disuruh berdoa tuh. Belum disuruh ngapa-ngapain. Suruh berdoa. Belum disuruh ngapa-ngapain. 10 jari gak habis. Seringkali Ibu Bapak Saudara, Tuhan dan kepentingannya tidak menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Yang menjadi prioritas kita kerap kali adalah apa? Keluarga saya, ketenangan saya, kepentingan diri dan keluarga, pekerjaan saya, itu yang penting. Daripada kepentingan Tuhan dan persekutuan. Nah, bagaimana nih
Ketika bukan Tuhan yang menjadi prioritas, mari perhatikan bacaan kita tadi jelas. Ya, bacaan kita katakan apa? Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Tidak akan pernah ada rasa cukup yang kau miliki ketika engkau abaikan akan pekerjaan Tuhan. Tidak akan ada kecukupan yang kau dapatkan. Ya. Hagai katakan bahwa pergumulan yang engkau alami sekarang, masa kelaparan berkepanjangan yang engkau alami sekarang, ya, upah kerja yang tidak pernah cukup untukmu dan keluarga, semua itu adalah karena apa? Karena engkau mengabaikan pekerjaan Tuhan. Mau bukti? Ayo lihat. Kita spoiler lah. Bacaan malam. Ya, coba lihat. Mari perhatikan dalam bacaan kita. Masih dalam bacaan kita, Ibu Bapak Saudara. Ya. Kita lihat ayat 8. Ya, ayat 8. Sampai ayatnya yang ke-9. Ya. Dia katakan gini. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan sedang, garis bawahi ya, pakai stabilo, di bold. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Nah, lalu itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Ya kan? Jadi Ibu Bapak Saudara, jelas Hagai katakan, ketika prioritas kehidupan itu hanya kepada kepentingan diri dan abaikan kepentingan Tuhan, maka Tuhan sang sumber berkat, dia tutup pintu berkat. Dia tutup pintu berkat. Jelas, bukan kata pendeta Megi, bacaan yang bilang. Bukan kata pendeta Megi. Nah, lalu apa yang bisa menjadi refleksi untuk kehidupan kita? Pertama, buat pilihan prioritas yang benar dalam hidup saudara. Apa yang jadi prioritas dalam kehidupan kita? Satu, Tuhan dan kehendaknya menjadi prioritas dalam hidup kita. Itu satu. Kedua, apa yang jadi prioritas dalam hidup kita? Pekerjaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan persekutuan ini. Itu jadi prioritas. Ya, minggu-minggu ini kita lagi peneguhan pengurus Polkat, anggota Majelis Jemaat Tambahan, dan pelayan PA. Minggu kemarin sudah PA dan pelayan PA dan perkenalan komisi musik gereja. Minggu-minggu ini kita akan mulai terus dalam proses peneguhan dan peneguhan. Bacaan kita memperlihatkan bahwa ada satu pekerjaan Tuhan yang sedang dilakukan dalam kehidupan jemaat ini.
Bukan hanya soal peneguhan para pengurus Polkar, tetapi juga ada sebuah pekerjaan besar di mana bangunan ini loh belum selesai nih. Ya kan? 4, sekian M dibutuhkan. Sudahkah kita peduli dengan itu? Sudahkah kita berpikir apa yang harus dilakukan untuk ini? Ya kan? Proses penandatanganan warga jemaat dengan untuk proses pengurusan izin. Ada banyak proses yang harus kita lakukan. Care-kah about itu? Pedulikah? Ya kan? Renungan kita mengajarkan kepada kita. Mulailah untuk peduli dengan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Supaya apa? Panitia, tim kerja tidak merasa sendiri. Gitu nah. Ya toh? Panitia soal katakan, Bu Pendeta, di mana yang lain ya? Entah. Ya kan? Karena apa? Sibuk sendiri semuanya dengan urusan masing-masing. Padahal ada sesuatu yang sedang Tuhan mau kerjakan bersama dengan kita. Apa perlu dulu nih pancoran rahmat kayak tahun lalu gitu ya? Dikejar-kejar dulu. Baru deh tuh. Semangat. Harus begitu dulu. Oh, Tuhan udah kasih loh. Tuhan udah kasih bangunan ini nah. Udah. Tapi gak cukup begini doang. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dan siapa yang kerjakan? Bukan hanya panitia. Bukan hanya tim kerja 90-60, bukan hanya komisi PEK, bukan kita semua. Ini pekerjaan Tuhan loh. Ini pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Kalau kita bekerja bersama-sama, pekerjaan yang besar ini akan terasa ringan untuk dilakukan. Karena kerjanya sama-sama. 1. Buat prioritas yang benar dalam hidup. Kedua, ketika ibu bapak saudara dan saya betul-betul mau peduli dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup persekutuan, maka berkat Tuhan tidak akan lepas dari hidup bapak ibu saudara. Kalau saya bandingkan yang memberikan janji iman pada sebelumnya dengan yang sekarang itu jauh ya. Kenapa? Takut. Takut gak cukup buat hidup kita. Takut. Tuhan yang punya kehidupan ini kok. Udah lihat kan bacaan kita kan. Jangan pernah takut untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Karena engkau tidak akan pernah rugi karenanya. Memberi sesuatu bagi pekerjaan Tuhan bukan hanya bicara tentang uang, tapi juga bicara tentang waktu. Waktu. Sudahkah saudara dan saya memberi waktu yang terbaik buat Tuhan dan pekerjaannya? Ini sekarang sulit untuk melihat keaktifan dalam ibadah. Karena apa? Kita pakai video. Itu yang viewers itu belum tentu jemaat Pancoran Rahmat. Benar nggak? Coba lihat viewers sekarang. Kisarannya top 183 ya. Top tuh. Ada berapa persen jemaat Pancoran Rahmat? Jangan-jangan jemaat lain tuh. Ya kan? Dari 843 subscriber, ada berapa anggota jemaat Pancoran Rahmat? Subscriber kita 843 loh. Yakin aku? Nggak sampai 10% Pancoran Rahmat.
coba aja tanya Bung Andrew. Cek di YouTube kita tuh 843. Ya, ada anggota komlit pernah bilang, Bu Pendeta nama-namanya saya nggak kenal. Entah tuh dari mana. Gue bilang itu Tuhan Yesus yang kasih. Entah dari mana-mana. Bapak Ibu, situ aja kita udah silatkan. Waktu untuk bersekutu saja kita males ngasihnya. Kelihatan. Ibadah keluarga. Zoom 15-an orang deh ada. Ibadah PKB. Nah, seperti namanya persekutuan kurang banyak. Top-topnya 10 kali ya. Paling banyak berapa PKB? 10 kali ya? 15. Ya kan? Padahal anggota Pelkat PKB ada banyak ya? 16. Waktu jadi pelit sama Tuhan, Syaelah. Gimana mau disuruh kasih duit buat Tuhan? Waktu jabat takut kasih buat Tuhan. Gimana? Tapi minta sama Tuhan, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati rumah tangga saya, Tuhan bla 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 bla, kata Tuhan. Nah, waktu 1-2 jam buat bersekutu dengan aku aja kok malas. Kok lebih memilih untuk pergi jalan-jalan daripada kok ibadah. Tapi minta berkat terus dari Tuhan. Untung Tuhan gak ngambekan kayak saya. Tuhan ngambekan, Tuhan kasih aja berkat sama yang rajin-rajin nih ya, kayak di komlit. Nah tuh pasti tuh kasih berkat. Bung Andrew tuh masuk sorga pasti dia tuh. Tiap syuting ibadah ada dia. Sama yang sakit no, kalau yang dia nggak sakit tuh dia juga ada tuh tiap minggu. Sakit aja dia tuh untuk syuting. Ibu bapak, ketika kita belajar pada saat ini kita diajar buat prioritas hidup yang benar. Dan yang kedua, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan. Apakah itu uang yang kita punya? Apakah itu waktu yang kita punya? Apakah itu tenaga yang kita punya? Apakah itu pengetahuan yang kita punya? Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lihat berkat Tuhan akan melimpah terus buat kita. Di hari ulang tahun GPIB yang ke-72. GPIB bisa ada sampai sekarang itu karena anugerah Tuhan. Dari perenungan ini kita mau diajak bersama. Bahwa bicara tentang pembangunan bait Allah. Bukan soal bicara tentang bangunan saja. Tapi bicara tentang bait Allah berarti bicara tentang memprioritaskan Tuhan dan kehendaknya dan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Dan itu berarti dalam konteks jemaat kita, Pancoran Rahmat. Itu juga dalam konteks pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung dengan bangunan yang sudah Tuhan beri bagi kita ini. Berikanlah perhatianmu, kepedulianmu untuk pekerjaan Tuhan ini. Karena dengan demikian kita akan diberkati oleh Tuhan. Kedua, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Waktu, kekuatan, kemampuan, pikiran, uang, apapun yang kita miliki untuk Tuhan. Supaya apa? Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam hidup kita. Selamat ulang tahun GPIB. Selamat kita berkarya bersama mewujudkan kerinduan 21 tahun jemaat ini. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dengan kidungkan Gita Bakti 273 secara silih ganti.
yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Bersama, mari mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna, biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bagi dunia yang menderita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami. Kami boleh di hari ini mensyukuri 72 tahun perjalanan GPIB dalam mengarungi samudra dunia ini dengan beragam karya layannya ya Tuhan. Terima kasih untuk tuntunan-Mu bagi bahtera GPIB. Kendati pun selama 72 tahun ini ada begitu banyak pergumulan yang kami alami, kami rasakan, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah jauh daripada gereja ini. Terima kasih Tuhan untuk 72 tahun penyertaan Tuhan bagi kami. Tetaplah topang, tuntun, kemudikan bahtera ini ya Bapa, sehingga bahtera GPIB ini tetap dapat berlayar di samudra pelayanannya dengan tuntunan Tuhan, arah dari Tuhan, dan sungguh-sungguh berjalan bersama seluruh awaknya, seluruh penumpangnya di dalam kebersamaan, dalam kesehatian untuk memuliakan Engkau, Sang Kepala Gereja. Di saat ini Bapa, kami sudah belajar dari perenungan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang peduli dengan pekerjaan Tuhan. Mampukan kami membuat prioritas yang benar, yang tepat dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun dalam kehidupan persekutuan. Sehingga sungguh Bapa, kami bukan hanya sibuk dengan urusan diri dan keluarga, bukan hanya tenggelam dalam pekerjaan kami, usaha untuk mencari nafkah, tetapi juga kami punya kepedulian terhadap karya-karya yang sedang dikerjakan dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu, secara khusus jemaat Pancoran Rahmat. Sehingga sungguh Tuhan, semua orang boleh terlibat, semua orang punya kepedulian untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Baik waktu, tenaga, uang, apapun yang dia punya, dia bisa beri untuk membangun kehidupan persekutuan anak-anak-Mu ini. Apalagi dengan pekerjaan besar yang sedang kami kerjakan saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kepada kami semua kesehatan dan juga kepedulian untuk melakukan apapun yang bisa kami kerjakan bersama-sama demi mewujudkan kerinduan kami untuk bisa beribadah di gereja bangunan yang sudah Tuhan beri bagi kami. Tolong kami Tuhan agar tidak hanya sibuk dengan urusan diri sendiri, tapi juga kami mau peduli dengan
apa yang sedang diupayakan oleh panitia. Bahkan bukan hanya peduli, tapi kami juga ambil bagian di dalamnya. Sehingga Tuhan, apa yang sedang diupayakan betul-betul adalah karya bersama. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Biarlah Engkau tolong akan setiap anak-anak-Mu untuk boleh mengambil peran dalam pekerjaan besar ini. Tolong juga panitia, tim kerja 9060, agar sungguh-sungguh mereka boleh juga terus diberikan semangat, dikobarkan semangat. Walaupun kerap kali mereka berbentur dengan situasi atau pengalaman-pengalaman yang membuat mereka lemah. Karena dukungan-dukungan yang mungkin dirasakan kurang Tuhan. Tapi jangan biarkan panitia dan tim kerja 9060 dan semua mereka yang terus terbeban melakukan karya-karya ini Tuhan menjadi lemah semangat mereka. Biarlah tolong mereka, kobarkan terus agar mereka jadi contoh bagi yang lain. Bapa, jangan tinggalkan persekutuan kami. Kami tahu Tuhanlah yang sudah beri kami gedung ini. Maka Tuhan juga akan tolong kami menghimpun 4,2 M yang kami butuhkan untuk semua proses yang ada. Baik pengurusan izin prinsip, baik penyelesaian beragam tanggung jawab kami, maupun proses untuk renovasi bangunan ini. Kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa Bapa, bagi semua donatur yang telah memberikan yang dengan sukacita apa yang bisa mereka beri bagi kami. Kembalikan tengah hidup mereka dengan berlimpah-limpah. Dan bagi mereka yang menjadi calon donatur, biarlah juga Tuhan gerakkan hati mereka. Agar mereka pun boleh memberi yang terbaik untuk menunjang pekerjaan-Mu di tengah jemaat kami. Kami juga berdoa untuk jemaat ini agar mereka pun terbeban. Apakah dengan janji iman ataukah dengan bentuk persembahan lainnya. Biarlah Tuhan mereka juga boleh ambil bagian di dalamnya. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik. Menyerahkan semua program kerja dalam persekutuan jemaat-Mu ini. Biarlah semua program yang diupayakan adalah untuk memuliakan Engkau. Untuk membangun hidup persekutuan ini. Dan kiranya semua anggota jemaat-Mu terlibat di dalamnya. Ambil bagian di dalamnya. Mengembangkan kehidupan persekutuan ini. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik untuk jemaat-Mu yang sakit. Kami ingat Bapak Victor Tumanseri, Ibu Els Pranoto, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Yuliana Pitupulu, Bapak R. Simbolon, Ibu Mainer Naibaho, juga Bapak Fredrik Sehertian, Bapak Benyamin Sumah. Biarlah Tuhan datang ke dalam hidup mereka, Bapak jamah mereka. Kalaupun Engkau izinkan mereka bergumul panjang dalam sakit, jangan biarkan mereka hilang harap padamu. Tapi biarlah mereka tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan semua upaya pengobatan, perawatan, pendampingan yang diberi Engkau berkati. Kami berdoa buat keluarga-keluarga mereka, istri, suami, anak-anak kekasih mereka, kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup, buka jalan. Supaya mereka dapat menemukan jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang bersukacita karena pertambahan usia pribadi. Kami berdoa untuk Jessica Sahetapi yang tepat di hari ini ia berulang tahun. Biarlah sukacitamu Engkau limpahkan untuk Jessica dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Saudara-saudara kami lain yang juga berulang tahun di sepekan ini juga Tuhan berkati. Dan biarlah sukacita damai sejahtera melimpah selalu dalam hidup mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga Isabella Pais, keluarga Yohanes Palandeng, keluarga Perlindungan Simanjuntak, dan Ibu Sasa Kesaulia.
cinta Tuhan menyertai keluarga-keluarga jemaat-Mu ini. Dan kiranya mereka selalu melihat dan merasakan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami pertaruhkan hidup persekutuan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami pertaruhkan akan GPIB dalam tangan kasih-Mu. Juga majelis sinode dengan semua perangkat unit misionernya Tuhan, departemen-departemen dan juga unit kerja penerbitan. Juga badan usaha milik gereja. Berkati semua Tuhan. Agar GPIB boleh hadir di tengah hidup masyarakat, bangsa dan negara. Dan berbuat sesuatu yang bermanfaat dan membawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Hidup bangsa kami pertaruhkan padamu, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa dan negara kami. Berkati mereka dengan kekuatan, sukacita dan damai sejahtera, kesehatan yang dari Tuhan untuk Presiden kami dan seluruh jajarannya, juga pemerintah Kota Depok dengan seluruh jajarannya. Rencana pemilihan kepala daerah di Kota Depok Tuhan berkati pada bulan Desember mendatang, biarlah semua persiapan yang terjadi boleh berlangsung dalam kehendak Tuhan, dan yang akan terpilih adalah mereka yang memang mau Tuhan pakai untuk memimpin Kota Depok ini ya Bapa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam persekutuan pagi hari ini dan melayani bersama, berkatilah pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahkan kepadamu
untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui pelayanan kasih dan keadilan gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPB Pancoran Amat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap menjalankan ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat Pelkat lainnya di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 1 November 2020 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Penatua Fredrik Sahertian dan pelayan liturgi Saudara Tegar Waten dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 4 November 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Diaken Boni Prasetyo. Metode penelahan Alkitab dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 6 November 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Penatua Roniah di Malau, pelayan liturgi Ibu Angel Situmorang. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpbpancoranamat.org. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA Grup Presbiter, Sektor Pelayanan, atau Unit Misioner. Bidang 6, Informasi dan Komunikasi. 1. Peneguhan pengurus Pelkat PA dan pelayan PA serta perkenalan Komisi Musik Gereja. Disampaikan kepada seluruh warga Jemaat Pancoran Ramat bahwa telah dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat PA dan pelayan PA serta perkenalan Komisi Musik Gereja pada hari Minggu 25 Oktober 2020 dalam ibadah Minggu pukul 9 WIB di Gedung Serbaguna. Kami mengucapkan selamat bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Kedua, peneguhan pengurus Pelkat GP dan Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan peneguhan pengurus Pelkat GP dan Pelkat PKP dalam ibadah hari Minggu 8 November 2020 pukul 9 WIB di Gedung Serbaguna, Jalan Daya Guna 1, Mampang. Kiranya ibu-ibu dan saudara calon pengurus dapat mempersiapkan diri dengan baik. Demikian penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan
di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Dan marilah kembangkan terus kepedulian terhadap pekerjaan Tuhan dalam jemaat, karena sungguh kan diberkati mereka yang senantiasa berkarya menunjang pekerjaan Tuhan. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita dan juga saudara sepenanggungan dalam memikul beban pelayanan bersama, kini dan selama-lamanya.